Ya, kita akan buat konten bersama mama saya. Kita akan buat konten ngobrol santai lah ya, ngobrol santai eh, mengenai apa? Mengenai masa pensiun. Ya, kita semua nanti akan juga pensiun ya. Kita kan nggak ada yang abadi ya, baik kerjaan juga nggak abadi gitu ya. Salah satunya ya umur kita juga ya nggak terus muda gitu ya, nggak abadi juga, berarti kemudaan tuh nggak abadi. Jadi kita akan masuk masa pensiun. Salah satunya mama saya juga udah masuk masa pensiun dan dia mau berbagi di masa pensiun ini. Dia udah pensiun berapa lama mama, dan dia pensiun berapa lama, dia mau berbagi cerita lah. Deketin kamera ya, ya. Pensiunnya sih baru sejak kena ablasio mata retina sebelah kanan ini. Sejak kena ablasio retina mata saya ini, yang dinyatakan dokter nggak boleh melakukan hal yang berat, otomatis saya tidak lagi bekerja. Pekerjaan saya yaitu saya seorang bisnis kan, punya toko aluminium, tapi sekarang udah nggak lagi. Sejak kena abrasio saya tinggalkan itu semua, dalam arti kata benar-benar saya tutup dan saya hanya menikmati penyakit yang istilahnya musibah yang sedang terjadi selama 1 tahun itu nggak selesai, karena penyelesaiannya baru sekarang ini. Berarti terjadinya kan 2021 bulan Januari tanggal 26. Hari ini tahun 22 bulan April tanggal 22 ya, April. Berarti setahun 3 bulan ya. Setahun 3 bulan baru saya bisa melepaskan semua penderitaan saya dengan hasil yang sudah maksimal. Dan setelah saya operasi yang terakhir kemarin pada bulan Januari juga, pas usia setahun, Januari dari abrasio 21 kembali ke Januari 22, itu pas setahun saya operasi yang membran ini, yang membuat mata saya semakin terang. Karena sebelumnya kan sudah saya ceritakan dalam video yang kemarin ya, bisa ditonton. Itu semakin putih warna akan semakin hilang ya, sama aja dengan buta putih ya, bukan buta gelap tapi buta putih. Saya juga baru tahu ada buta putih seperti apa itu, warna semua nggak ada, ya udah tinggal layar putih, mengerikan juga kan sama. Nah sekarang adalah hari pembebasan bagi saya. Kalau saya sudah semakin baik, dan untuk kedepannya pasti optimis saya akan melakukan hal yang lebih baik lagi, untuk tentunya untuk Tuhan dan untuk sesama. Saat ini di masa usia yang 56 tahun yang harusnya pensiun, benar-benar pensiun, tapi saya masih bisa melakukan aktivitas untuk melayani, yaitu saya bekerja di Kampung Cina Tajur Halang Bogor sebagai guru TK. Bisa berbagi kasih, mengajarkan anak-anak untuk bisa pintar membaca, pintar menulis, pintar berhitung ya. Puji Tuhan lah, di masa tua ini masih bisa berbagi ilmu, walaupun kepada anak-anak yang kecil. Tapi itulah kemurahan dari Tuhan, karena saya masih dikasih waktu untuk memberi atau untuk berbagi ya. Kalau kita sebagai orang percaya selalu diingatkan ya, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Semasa muda kita dipelihara, apalagi semasa tua di saat kita tidak berdaya, Tuhan lebih memperhatikan dan lebih mengasihi. Ya, perhatian Tuhan pasti lebih lah buat orang-orang yang harapannya di dunia ini untuk kemampuan diri berkurang banyak ya, bukan berkurang sedikit tapi berkurang banyak. Tuhan pasti lebih mengasihi. Ya itu aja hari ini, cukup. Jangan bang, sabar, belum 8 menit. Oh ya, Tanya lagi. Ya jadi di dalam masa pensiun yang baru sebentar ya, mungkin masih banyak kegiatan mama gitu ya. Ada nggak ketakutan nanti ya, misalnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan seterusnya. Udah ada belum ketakutan itu dibagikan? Dan terus ya kalau udah ada, terus mama melakukan apa?
Kalau untuk sementara ini ketakutan itu sih nggak ada, karena saya aman kan, saya dalam pemeliharaan Tuhan, mata saya juga semakin membaik, nggak ada alasan untuk ketakutan ya. Tapi untuk kesananya, seandainya akan terjadi lagi pada mata saya yang sebelah kiri, kan ini sudah ada tanda-tanda. Sebelah kiri sudah dilaser ya, sebelah kanan abrasio, sebelah kiri dilaser. Kemungkinan untuk lepas itu pasti ada. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, mudah-mudahan sampai Tuhan panggil saya baru lepas. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, itu kan lebih enak ya lepasnya ya. Bersandar kepada yang sang pemilik. Tidak ada ketakutan apa-apa sih sampai saat ini, puji Tuhan. Dan saya juga punya angan-angan kalau ke depannya saya harus memberi support kepada orang-orang. Kalau penyakit itu bukannya memberi support kepada orang-orang, kalau yang orang sakit itu, penyakit itu janganlah menjadi satu halangan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah penyakit kita ini menjadi satu-satunya yang sangat menyedihkan dalam hidup kita, karena hidup kita itu bukan diri kita. Hidup kita itu tentang siapa pencipta kita. Membanggakan sang pencipta itulah satu kebanggaan. Kalau bisa kita menikmati hidup kita itu karena kita tahu kita diciptakan, karena kita dikasihi, itu kehidupan yang terindah menurut saya ya. Oke. Ya, atau pertanyaan terakhir. Pernah nggak mama udah melihat orang yang pensiun dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan? Kalau tadi kan belum ada ketakutan kan? Sekarang pernah nggak bertemu dengan orang-orang seperti itu? Terus mama melakukan apa dengan orang-orang seperti itu ya? Yang pensiun tadi. Pernah sih di tempat saya mengajar di sana kan, memang boleh dibilang kampung yang sangat sederhana ya. Bukan sederhana tapi sangat sederhana, karena untuk mencari pekerjaan pun agak sulit ya. Nah di situ saya melihat kalau orang yang sudah tua itu sepertinya ya mau ngapain lagi, paling-paling ya hanya duduk, bangun tidur duduk, makan santai duduk, dan hanya itu ya. Tapi sih saya boleh beri saran ya, suatu hari nanti ketika saya udah nggak berdaya, semoga Tuhan selalu memakai saya ya. Walaupun ketidakberdayaan saya, mungkin saya akan melakukan satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang, hal yang lebih penting dari orang yang punya aktivitas penuh ya, yaitu apa? Di saat kita nggak bisa apa-apa, ataupun di saat kita berada di tempat tidur, kita masih bisa berdoa kok. Berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk anak cucu, berdoa untuk diri supaya tetap kuat di dalam Tuhan, berdoa supaya Tuhan terus menyapa, setiap pagi menyapa kita dalam keseharian kita. Berdoa untuk ya agar negara kita ini bertambah baik dalam pemerintahan, berdoa untuk rakyat-rakyat supaya mendengarkan apa yang diarahkan pemerintah, menurut. Banyak hal yang perlu kita doakan. Kita hidup emang harus banyak berdoa, karena hari-hari semakin jahat, tapi kalau kita mendekatkan diri sepertinya ada ketenangan. Dengan doa itu membawa kita setiap pagi itu hidup lebih nyaman lah. Seperti ya kasih Tuhan itu yang terindah deh gitu. Oke, demikianlah kesaksian mama saya mengenai masa-masa pensiun. Dia sudah sampai ke pensiun, meski baru sebentar ya, kita ini bisa mendapatkan pengalaman. Demikian juga saudara yang sudah pensiun ya, masih bisa banyak hal yang dikerjakan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menganggap kalau udah pensiun ya udah saya berhak jadi bego gitu ya. Kalau udah pensiun saya berhak jadi bego, saya berhak jadi lambat, saya berhak nggak ngapa-ngapain. Jangan begitu ya. Ya di sini kita bisa contoh mama saya bisa masih tetap ya, meskipun pensiun bisa membagi dirinya kepada sekolah, ngajar dan seterusnya gitu. Jadi kita masih bisa melakukan hal kok ya, asal ada cinta ya, ada cinta kepada Tuhan gitu ya, dan kita sadar bahwa cinta pada Tuhan itu diberikan gitu ya, atau kita bisa memberikannya karena kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan gitu ya. Kalau kita dikasihi Tuhan, kita punya cinta akan Tuhan ya, kita bisa melakukan banyak hal gitu ya pastinya, karena banyak hal lahir dari cinta ya. Demikian kesaksian mama saya.